namanya tindakan yang bejat itu kan kadang-kadang ya kita nggak pernah bisa memprediksi. Makanya aku tuh selalu memperingatkan anak-anakku atau orang-orang dekat kalau kita memilih pasangan itu kita harus benar-benar ya kadang-kadang kita nggak pernah tahu juga ya, kadang-kadang juga ya namanya musibah gitu. Tapi selagi kita bisa menjaga seperti misalnya rumah tangga gitu, jangan kita cepat menyerah hanya karena misalnya permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terlalu besar. Karena yang menjadi korban itu selalu anak. Aku melihat berita tuh kayak udah mengerikan banget gitu, kayak sudah tidak ada hati nurani dan juga kayak kurang dari agama juga. Tapi balik lagi ya, apapun itu yang terjadi belakangan ini itu pasti ya kayak banyak macam lah itu pastinya kita sebagai orang tua gitu atau kita sebagai bapak dan ibu kita harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Tapi yang aku balik lagi selalu bilang ke diri aku, karena mungkin aku merasakan dulu yang kurang nyaman di dalam hidup aku saat aku masih kecil, jadi aku tidak mau sampai anak-anakku yaitu Aurel Azriel pada saat itu harus merasakan yang kita rasakan. Itu maunya mereka punya keluarga yang ada mamanya, ada miminya, ada Mas Anang, ada semuanya lengkap gitu. Jadi balik lagi ya kita nggak bisa ngejudge oh ini karena itu karena ini nggak bisa. Yang paling penting adalah ya kita para orang tua gimana caranya kita bisa benar-benar bijak, benar-benar yakin dengan pilihan kita saat kita punya pasangan dan kita bisa bertanggung jawab menjadi orang tua yang baik, itu aja. Sempat lihat beritanya seluruhan dan sempat ikutan emosi karena aku sebagai seorang ibu melihat itu kayaknya kok ada ya orang nggak punya hati nurani kayak gitu. Di saat kita siap menikah dengan pasangan yang sudah membawa anak atau bawa anak lah ibaratnya gitu. Otomatis kita harus menerima the whole paket dengan segala yang dia bawa gitu loh. Kayaknya tuh apalagi alasannya pas denger kayak nggak masuk akal ya. Iya, aduh jadi aku pokoknya kesel lah pokoknya. Kok ada sih ibu tega kayak melakukan itu walaupun memang itu ibu sambung. Tapi ya kan kamu menikah dengan bapaknya gitu loh. Ya, aku prihatin sih. Prihatin apa yang terjadi dengan meninggalnya Iya Nizam, ikut berduka juga. Pasti sebagai seorang ibu pasti sangat terpukul tahu anaknya diperlakukan seperti itu. Memang banyak sekali ibaratnya tuh ibu tiri yang malah bisa dibilang seperti ibu kandung. Banyaklah di sekitar kita juga banyak sekali yang seperti itu. Jadi jangan akhirnya mempunyai paradigma atau punya pikiran kalau seorang ibu tiri itu semuanya seperti itu. Banyak sekali yang baik banget. Ini kan based on my experience ya, pengalaman ya. Maksudnya sebagai orang tua yang sudah berniat menikah lagi dengan mempunyai background membawa anak, itu memang harus ada obrolan sebelumnya. Bagaimana kita itu bisa menjaga anak itu tuh bareng-bareng bersama mantan itu, either itu mantan suami atau mantan istri. Karena anak itu memang bisa tumbuh kembangnya lebih baik kalau orang tuanya memang ikut serta dua-duanya ngurusin gitu loh. Kalau cuma satu orang aja nggak bisa, terus dititipin dengan pasangan kita yang baru itu nggak mungkin bisa. Gue harap ini nggak akan terjadi lagi sampai berinding sama anak-anak ya, karena anak-anak itu kan memang takdirnya adalah untuk bersenang-senang, untuk bahagia gitu loh. Karena anak-anak itu kan penerusnya bangsa ini ya. Kalau misalnya bisa emang langsung diadili, karena negara kita negara hukum, jadi ya dengan apapun kasusnya, dengan apapun pasal-pasalnya yang akan menjerat dia ya, nggak pantas dibilang beliau, menjerat dia, gue harap dia dapat hukuman yang sepantas-pantasnya. Iyalah, itu tragis banget lah, maksudnya kok orang sampai sejahat itu sekarang sih berpikirnya gitu kan. Ya pasti harus lewatin proses hukum seberat-beratnya kalau bisa, sehingga nanti besoknya orang lihat juga kayak gue nggak mau ngelakuin itu lagi gitu. Kehilangan anak itu adalah tingkat kehilangan tertinggi, melebihi kehilangan orang tua. Jadi kebayang seseorang yang sudah punya rencana masa depan untuk kehidupan anak dan merasa bahwa dia yang akan melindungi anaknya, tiba-tiba anaknya nggak ada.
perasaan yang paling dalam yang muncul adalah rasa bersalah. Jadi kalau ada orang-orang yang kehilangan anak dengan berbagai cara, kondisi kehilangan dan rasa bersalahnya itu relatif sepertinya sama gitu ya. Jadi apapun reaksi mereka, kita perlu maklumi. Justru sangat benar ya kalau orang kemudian memperkarakan ini secara hukum, karena memang ini sudah masuk ranah hukum gitu.